Bersama Perlu Belajar, inilah Breaking Math. Pada video ini, kita akan membahas seputar bilangan pecahan dengan fokus utama adalah bagaimana mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengubah pecahan biasa ataupun pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Salah satunya adalah dengan terlebih dahulu menjadikannya pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Pada pecahan berpenyebut 10, maka desimalnya akan memiliki satu digit angka di belakang koma. Misalnya 1/10. 1/10 jika ditulis dalam bentuk desimal adalah 0,1. Lalu pada pecahan dengan penyebut 100, desimalnya akan memiliki dua digit angka di belakang koma. Misalnya 1/100, maka desimalnya adalah 0,01. Lalu bagaimana dengan pecahan berpenyebut 1000? Jika pecahan dengan penyebut 10 memiliki satu digit angka di belakang koma dan pecahan dengan penyebut 100 memiliki dua digit angka di belakang koma, maka otomatis pecahan dengan penyebut 1000 akan memiliki tiga digit angka di belakang koma. Misalnya 1/1000, maka desimalnya adalah 0,001. Demikian seterusnya. Untuk lebih memahami, perhatikan beberapa contoh berikut. 3/10. Karena penyebutnya adalah 10, maka desimalnya harus satu angka di belakang koma. Jadi desimal dari 3/10 adalah 0,3. 48/100. Karena penyebutnya adalah 100, maka desimalnya harus dua angka di belakang koma. Jadi desimal dari 48/100 adalah 0,48. Lalu 138/1000. Karena penyebutnya adalah 1000, maka desimalnya akan memiliki tiga digit angka di belakang koma. Sehingga desimal dari 138/1000 adalah 0,138. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebanyak digit 0 pada penyebutnya, maka akan sebanyak itu pula digit angka yang berada di belakang koma, khusus untuk pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Berapakah 4/5 bila diubah menjadi desimal? Pertama kita amati dulu penyebut dari pecahan tersebut. Apakah kita bisa jadikan dia pecahan dengan penyebut 10, 100, atau 1000? Kita lihat di sini 4/5 itu bisa kita jadikan pecahan berpenyebut 10 dengan cara kita kalikan penyebutnya dengan 2. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama. Dengan demikian 4/5 bisa kita jadikan 8/10. Nah, sesuai dengan aturan dasar sebelumnya, yaitu pecahan dengan penyebut 10 akan memiliki satu digit angka di belakang koma, sehingga 8/10 bisa kita ubah menjadi 0,8. Jadi 4/5 jika kita ubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,8. Lalu bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya tidak bisa kita jadikan 10, 100, atau 1000, misalnya 4/9. Tentu saja 9 tidak bisa kita jadikan 10, 100, ataupun 1000 karena tidak ada perkalian 9 yang hasilnya 10, 100, ataupun 1000. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk mengubah pecahan ini kita dapat membagi langsung pembilang dengan penyebutnya. Sehingga 4/9 itu akan sama artinya dengan 4 dibagi 9. Dengan hasilnya adalah 0,44. Di sini sebagai catatan, jika kita memperoleh hasil pembagian dengan angka di belakang koma yang cukup banyak, maka kita cukup ambil 2 digit saja.
Selanjutnya, bagaimana dengan pecahan campuran? Kita juga dapat menyelesaikannya dengan dua cara tergantung kepada penyebutnya. Kita akan bahas masing-masing berikut ini. Nah, pertama perhatikan contoh berikut. Berapakah 7/3/8 jika diubah menjadi desimal? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah memisahkan pecahan tersebut. Jadi 7/3/8 kita pisah menjadi 7 ditambah 3/8. Karena 7 merupakan bilangan bulat, maka tidak ada yang perlu diubah. Selanjutnya kita lihat 3/8. Di sini 3/8 bisa kita jadikan pecahan dengan berpenyebut 1000, yaitu dengan mengalikannya dengan 125. Kita lakukan hal yang sama dengan pembilangnya, sehingga kita dapatkan 3/8 itu akan senilai dengan 375/1000. Nah, karena pecahannya berpenyebut 1000, maka kita bisa dengan mudah menjadikannya desimal, yaitu 0,375. Terakhir, kita tambahkan kembali dengan 7, sehingga diperoleh hasilnya adalah 7,375. Cara lain untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal adalah dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, sebagai contoh, perhatikan berikut ini. Berapakah 5/3/7 jika diubah menjadi desimal? Nah, karena penyebut dari pecahan ini tidak bisa kita jadikan pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubahnya menjadi pecahan biasa. Ingat, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah kalikan penyebut dengan bilangan bulat di depannya, lalu tambahkan hasilnya dengan pembilangnya. Sementara untuk penyebutnya, kita tetap menggunakan penyebut yang sama. Jadi 5/3/7 dijadikan pecahan biasa, itu hasilnya adalah 38/7. 38/7 selanjutnya kita bagi saja, 38 dibagi 7, maka nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 5,42. Jadi bentuk desimal dari 5/3/7 itu adalah 5,42. Demikianlah pembahasan kita tentang bagaimana mengubah pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Semoga apa yang kita bahas pada video ini bisa dengan mudah dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung dengan Perlu Belajar, dan sampai bertemu kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam hangat, salam matematika.